berjumpa kembali di dalam ibadah Little Sheep pada minggu ini. Nah, bagaimana kabar kalian? Wah, Tante yakin kalian semuanya sudah gak sabar toh? Kepingin ibadah? Kepingin balik ke gereja? Betul? Iya. Tapi karena masih pandemi, jadi kalian harus sabar, tunggu di rumah, ibadah di rumah. Tapi meskipun ibadah di rumah, kalian harus tetap semangat. Pokoknya harus semangat ya, seperti kalian ibadah di gereja. Kenapa? Karena Tuhan sudah mencintai kalian. Tuhan ingin kalian memberikan yang terbaik lewat puji-pujian, mendengarkan firman, mengerjakan aktivitas. Oke? Iya. Dan terlebih lagi karena kita sudah masuk di bulan apa ini? Betul, di bulan Desember ini loh, sudah ada pohon Natalnya, ya kan? Nah, di bulan Desember ini kita akan merayakan Natal. Nah, Natal Little Sheep kapan? Ayo, ini coba dilihat sama-sama. Kapan Natal Little Sheep-nya? Nah, kita akan mengadakan Natal pada 20 Desember pukul 4 sore ya, melalui Zoom. Nah, kalian semua, Tante harap semuanya bisa ikut. Bahkan kalau kalian punya teman atau punya kakak adik yang mau ikut boleh ya. Jadi semuanya boleh ikut dalam acara Natal Little Sheep ya. Nah, sekarang siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Angkat tangannya. Yang sudah siap untuk ibadah? Iya, bagus. Semuanya sudah siap. Yuk, sekarang kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mulaikan ibadah kami. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Good morning. Wah, udah hari Minggu lagi nih. Yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan bareng aku, Rizky ya. Kak Riri, Putra, Ayu, dan Kak Lali. Yeay, yuk kita sama-sama mau tepuk tangan memuji Tuhan. hari pulau Dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Yeay, kita mau lebih semangat lagi karena Tuhan lahir bagi kita. Haleluya.
lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia siapa? Dia Yesus Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Yeay, masih semangat semuanya? Yeah. Mari kita rayakan kelahiran Tuhan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Mari kita rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Sekali lagi. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Dia lahir. Mari kita rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Yeay. Sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau sama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Haleluya. Siapkan hatimu, mari kita menyembah Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap
berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sekali lagi katakan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Angkat tanganmu dan katakan, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. mari kita sembah Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekarang Kak Riri mau adik-adik yang nyanyikan. Aku Cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. tiada yang dapat. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah Sekali lagi jaminan katakan tiada yang dapat. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sekarang kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami selama seminggu ini Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Engkau siapkan tanah hati yang terbaik dari kami Tuhan, agar firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulaikan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua katakan amin. Halo adik-adik, Halo. hari ini kita mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan bersama Tante Yuli. Dan Om Gideon. Nah, hari ini firman Tuhan diambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Ada Raja Damai. Yesaya adalah seorang nabi besar yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Yehuda. Pada zaman itu yang memerintah di Yehuda adalah seorang raja bernama Raja Ahaz.
Namun sayangnya Raja Ahaz adalah seorang raja yang jahat di mata Tuhan. Dia merusak bait Allah dan melarang rakyat untuk beribadah kepada Tuhan. Dia juga membangun mezbah-mezbah untuk Baal, bahkan mempersembahkan anaknya kepada Baal. Raja Ahaz membuat seluruh rakyat menyimpang dan melakukan kejahatan kepada Tuhan. Selain itu, dia juga bersekutu dengan bangsa Asyur yang tidak mengenal Allah. Dia berpikir bahwa Asyur akan menyelamatkan bangsanya. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya. Bangsa Asyur justru menghancurkan bangsa Yehuda. Akibatnya seluruh bangsa Yehuda mengalami penderitaan. Namun Tuhan masih mengasihi bangsa Yehuda. Karena itu Tuhan mengirim Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz untuk menyampaikan pesan penyelamatan. Begini bunyi pesan itu. Ayat 1 berkata, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Kepada bangsa Yehuda, Tuhan berjanji akan menyatakan pertolongannya melalui seorang raja baru. Raja baru ini akan membawa damai bagi bangsa Yehuda. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita tahu bahwa pada zaman Raja Ahaz, bangsa Yehuda sudah diliputi oleh kegelapan karena dosa. Namun Tuhan berfirman lewat Nabi Yesaya bahwa akan ada terang besar menyelamatkan mereka. Terang itu berbicara tentang kelahiran Yesus Sang Raja Damai. Apakah adik-adik tahu hidup kita bisa berada di dalam kegelapan seperti yang dialami bangsa Yehuda? Oh ya? Kapan itu? Waktu kita melakukan dosa seperti sombong. Ih, siapa kamu? Kamu gak level ya main sama aku? Yang ganteng, kaya, pinter, populer, pinter main musik, bintang iklan, jago dance. Berbohong. Iya ma, aku lagi belajar. Bertengkar. Ya kamu itu yang salah. Kamu. Kamu. Many unbearable hours later. Pokoknya kamu. 8 semesters later. Kamu. 75 years later. Kamu. Menaruh dendam. Kamu pernah jahat kan sama aku kan? Hah? Nih, rasain nih. Pokoknya aku gak akan maafin kamu selamanya. Egois dan serakah. Ini punya aku. Ini juga punya aku. Ini juga punya aku. Punya aku. Ini juga punya aku. Pokoknya semuanya punya aku. Gak ada yang buat orang lain. Malas. Aduh, malasnya. Belajar. Nanti aja. Baca Bible Journey. Deh, bosan ah. Bantuin mama. Udah wes, aku tidur aja wes. Semakin lama kita akan semakin terikat oleh dosa. Hidup kita makin gelap. Namun Tuhan menjanjikan terang yang membawa damai, yaitu lewat kelahiran Yesus. Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Melalui apa? Melalui kematian dan kebangkitannya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Lewat karya salib, sekarang kita hidup di dalam terang kasih Tuhan. Hati kita menjadi damai, tidak ada ketakutan karena dosa. Yesus berjanji Dia akan menjadi penasehat. Dia akan memberi kita hikmat untuk menyelesaikan setiap masalah. Dia Allah yang ajaib, Dia juga akan melakukan keajaiban dalam hidup kita. Allah yang perkasa. Dia akan memberikan kemenangan dan keberhasilan kepada kita.
Bapa yang kekal. Dia akan menjaga dan memelihara hidup kita selamanya. Dan Dia adalah Raja damai. Dia akan memberikan damai dan penghiburan yang melimpah-limpah. Yuk diulang sama-sama ya ayat dalam Yesaya 9 ayat 5 ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Adik-adik ayo ikutin gerakannya seperti Om Gideon ya. Ayo. Kita sama-sama ingat-ingat lagi ya. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
Raja Damai. Nah, Yesus sudah menjadi Raja Damai dalam hidup kita. Karena itu ingat, Kita juga harus menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. yuk berdoa sama-sama yuk. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sekarang sudah tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Raja Damai bagi kami semua, bagi hidup kami semua Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong kami agar kami juga boleh menjadi pembawa damai Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Kami mau tutup ibadah kami di hari ini Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, untuk aktivitas minggu ini kita akan melakukan kuis, ya. Nah, kuisnya ini kalian tinggal menjawab benar atau salah. Tapi jawabannya bukan ditulis kayak biasanya, benar, salah gitu ya. Bukan, tapi jawabannya itu nanti akan ada berupa perintah, kalian harus melakukan gerakan sesuatu. Ya, misalnya kalau benar harus angkat tangan. Kalau salah angkat kaki. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalian nanti boleh minta tolong kepada mama untuk membacakan soalnya, lalu kalian jawab dengan gerakan yang benar. Oke? Ngerti ya maksudnya ya? Oke, nanti setelah itu video kalian membuat jawabannya itu dikirimkan di grup WA kelas. Siap semuanya? Ya, ini semua soalnya ada di dalam ibadah pada hari ini ya. Jadi kalian kalau memperhatikan ibadah pasti bisa jawab. Oke, siap ya? Ada 10 soal. Sekarang kita masuk soal yang pertama. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah Raja Damai. Kalau benar, angkat jempol kanan. Kalau salah, angkat jempol tangan kiri. Nah, diperhatikan ya, apakah judulnya Raja Damai ataukah ada judul lainnya, diperhatikan ya. Lalu soal yang kedua, berikutnya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya pasal 7 sampai ke 9. Kalau benar, maju 1 langkah, kalau salah, majunya 2 langkah. Ya. Sekarang soal yang ketiga. Kisah ini terjadi pada abad 8 sebelum Masehi. Kalau benar, lari di tempat. Kalau salah, jalan di tempat. Ya. Soal nomor 4. Nabi Yesaya adalah nabi yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Kalau benar, pegang hidungnya. Kalau salah, pegang telinga. Ngerti ya? Sekarang nomor 5. Raja yang memerintah saat itu adalah Raja Ahab. Ahab. Nah, betul atau salah? Kalau benar, lompat kodok 1 kali. Lompat kodok itu gimana? Yang gini nih loh. Tuing, yang gitu-gitu ya. Nah, kalau salah, lompat kodok 2 kali. Nah, sekarang soal nomor 6. Raja ini bersekutu dengan bangsa Mesir. Benar atau salah? Kalau benar, tirukan suara anjing. Huk, 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 huk. Kalau salah, tirukan suara kucing. Miau. Nah, ya. Nomor 7. Salah satu sebutan untuk Yesus adalah Bapa yang kekal. Pasti bisa kalian kalau dengarkan firman tadi. Kalau benar, lompatnya ke kanan. Tuing. Kalau salah, lompatnya ke kiri. Tuing. Nah, gitu ya. Sekarang nomor 8. Nah, tadi di dalam cerita ya, salah satu dosa yang disebutkan dalam cerita tadi adalah malas menyiram bunga. Betul apa salah? Kalau betul, goyangkan kepalanya. Kalau salah, goyangkan pinggangnya. Nah, yang mana? Sekarang nomor 9.
Yesus adalah Raja Damai yang lahir untuk melepaskan kita dari ikatan dosa. Kalau benar teriak amin. Kalau salah teriak haleluya. Nah, sekarang soal nomor 10. Soal terakhir. Salah satu judul lagu yang dinyanyikan hari ini. Apa yuk? Dia lahir untuk kami. Betul apa salah? Kalau betul, lambaikan tangan ke atas dan bersorak-sorak. Yeay! Kalau salah, cukup lambaikan tangan dan diam. Nah, yang mana? Ya. Nah, kalian jangan lupa kerjakan semuanya 10 soal. Ya, kalian video bersama gerakannya dan kirimkan ke grup WA kelas. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.